sembah untuk karya terbesar, darah yang telah tercurah. Tuhan, Kau setia, Engkau ku sembah. Kudus dan mulia, salib-Mu yang termegah. Yesus, Kau setia, Kaulah kasih terindah. Tuhan, Kau setia, Engkau ku sembah. Kau kudus dan mulia, salib-Mu yang termegah. Yesus, Kau setia,
Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini maupun di rumah-rumah. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada minggu yang kedua, pada bulan yang keempat ini, pada hari ini kita masih dipertemukan kembali. Amin. Penyertaan Tuhan luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saudaraku, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan yang selalu menyertai anak-anak-Mu di tempat ini maupun di rumah-rumah Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Urapi setiap kami, hati kami, pikiran kami, mulut kami Tuhan. Bila setiap pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang hidup untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini saudara yang ada di tempat ini yang maupun di rumah-rumah dimanapun mereka berada Bapa. Mari kita ingat akan kasih-Nya. Kita ingat akan anugerah-Nya. Kita ingat akan pengorbanannya. Karena kasih Tuhan, kasih Yesus telah membebaskan kita dari dosa itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau beranak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia,
kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Oh, amin. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang terima kasih Tuhan. Oh, salibnya yang menebus. Amin. Kasih Yesus. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Oh, haleluya. Terima kasih. Kasih Yesus. Ingat bilurnya. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Sekali lagi katakan, oh ingat kasih-Nya. Amin. Haleluya.
Yesus. Katakan kasih Yesus. Oh, sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus bagiku. Oh, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, oh, telah bebaskan kami Bapa. Haleluya, lepaskan belenggu dosa kami. Terima kasih Tuhan. Oh, ya ra-ra-ra-ra, se-de-ra-ra-mo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalala-la-la-la, se-de-ra-ra-mo. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh yang bertahta, yang berkuasa. Kau Raja, sekali lagi katakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus. Oh, Kau Allahku, oh yang bertahta. Terima kasih Bapa yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, Kaulah Allah kami. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Raja kami, layak dimuliakan, layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Bapa,
Kami mau siap membesarkan, memuji nama-Mu Bapa. Kami tahu dan kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Seperti biasa saudara kasih tos kiri saudara, kanan saudara, kiri saudara. Amin. Haleluya. Yuk. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Semuanya yuk. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Amin. Haleluya. Yeah. Yeah. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Amin. Katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingan.
katakan Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Betapa dalam dan lebarnya kasih Tuhan. Amin. Kita mau serukan Dia, serukan namanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yo, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama siapa? Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Haleluya, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Oh, haleluya. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Yesus hidup, amin. Yesus berkuasa, amin. Yesus nama di atas segala nama, amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Dia. Haleluya.
Silakan duduk saudaraku. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa kami diselamatkan. Karena perbuatan-Mu Tuhan kami dibebaskan dari belenggu dosa Bapa. Tiada ternilai salib-Mu Bapa. Sungguh berharga Engkau Yesus. Amin. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang haleluya jatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan, oh terima kasih Tuhan, tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Oh. Saudara, kemari kita bangkit berdiri sekali lagi. Bagi-Mu, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Sekali lagi katakan,
sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus. Engkau sungguh berharga bagi kami Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita mau berikan tepuk tangan, mau berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling dahsyat. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini bahwa kami dapat beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Karena kematian-Mu di kayu salib yang membuat kami bisa terkoneksi langsung dengan Allah Bapa di sorga. Karena kematian-Mu yang di kayu salib, kami sudah ditebus dari segala dosa kesalahan kami sehingga kami menerima keselamatan yang kekal hanya daripada-Mu. Itu adalah anugerah kami yang terbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, dan hari ini ketika kami beribadah, kami mau nyatakan hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, hanya Engkau yang layak menerima segala kehormatan, hanya Engkau Allah kami yang hidup, hanya Engkau Allah kami yang dahsyat. Berbicaralah kepada kami siang hari ini Tuhan, Roh Kudus yang berbicara, mampukan kami untuk menjadi para pelaku firman Tuhan, supaya kehidupan kami dapat bertumbuh dan berbuah. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan lagi untuk Tuhan Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih untuk tim yang melayani, sangat luar biasa. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya bersuka cita bersama-sama datang dengan Bapak Ibu Saudara di hari yang baru ini. Baik yang beribadah secara online maupun yang beribadah secara onsite, saya percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada saat kita mendengarkan firman-Nya, Tuhan sudah berbicara di setiap hati kita dan akan mengubah kehidupan kita. Topik yang akan saya sharingkan pada siang hari ini berjudul The Child in Me, atau anak kecil di dalam diri kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebagai seorang manusia dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya kita bertumbuh dari seorang anak menjadi semakin dewasa, bahkan semakin tua. Getting old atau menjadi tua itu pasti sejalan dengan bertambahnya usia kita. Pertanyaannya, pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal? Secara usia seharusnya dia sudah dewasa dan matang. Tetapi perilaku, sifat dan keputusannya masih seperti anak-anak. Dan apa sih ciri anak-anak?
Yuk kita ingat-ingat lagi ciri anak-anak itu apa. Yang pertama, anak-anak itu daya tahan terhadap keinginannya tidak bisa ditunda. Contohnya, seorang anak kecil apabila dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mudah marah. Dia bahkan untuk mendapatkan keinginannya seringkali kita melihat anak kecil itu berguling-guling di lantai. Berguling-guling di tanah. Nangis, menjerit-jerit supaya keinginannya itu dituruti. Pernahkah kita melihat orang yang sudah dewasa lalu pada saat tidak mendapatkan apa yang diinginkannya ngambek juga? Bahkan mungkin orang dewasa enggak berguling-guling di tanah dan di lantai atau nangis-nangis kejer gitu ya. Tapi dia marah-marah, bahkan menggunakan powernya atau mengontrol agar orang lain mengikuti keinginannya. Kemudian apalagi sih ciri anak-anak ini? Sifat anak-anak adalah suka bertengkar dan tidak bisa menyelesaikan konflik. Adakah orang yang sudah berumur tetapi masih sering bertengkar atau bahkan hobinya itu hobi bertengkar? Lalu sifat anak-anak yang lain itu adalah dia tidak bisa mengendalikan perilakunya. Sifatnya reaktif. Perilakunya didorong oleh emosi dan keinginan sesaat. Anak-anak itu nggak bisa berpikir panjang. Anak-anak itu belum memiliki kemampuan untuk berpikir luas karena memang masih anak-anak. Tapi adakah orang dewasa yang tidak bisa diajak untuk berpikir secara panjang? Pikirannya mereka itu adalah pendek dan sempit. Tidak mau diajak berdiskusi dan selalu menganggap dirinya paling benar. Kemudian apalagi sih ciri anak-anak tersebut? Anak-anak itu adalah anak-anak yang butuh perhatian. Suka cari perhatian. Butuh dimengerti. Kenapa? Karena anak-anak memang belum memiliki kemampuan untuk memahami orang lain. Orang yang dewasa idealnya itu bisa memahami orang lain. Tetapi adakah orang yang sudah dewasa tidak memiliki pengertian, yang ada itu hanyalah mereka ingin dimengerti dan hanya menuntut pengertian dari orang lain. Ingin diperhatikan, ingin semua orang itu memperhatikan dia. Bukankah ini adalah ciri dan sifat seperti anak-anak? Apakah kita pernah memiliki teman yang memiliki sifat seperti itu? Apa rasanya kalau kita memiliki teman yang sifatnya seperti itu? Mungkin kita akan merasa terganggu dan gak enak. Tapi jangan-jangan kita juga sebenarnya memiliki sikap-sikap yang seperti itu. Dan kita itu gak sadar dan tanpa disadari keberadaan kita menimbulkan tekanan bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan melukai orang-orang terdekat kita. Khususnya melukai keluarga atau seringkali juga kita tertekan dengan diri kita sendiri. Artinya, walaupun kita semakin berumur, jangan-jangan pertumbuhan dan perkembangan kita itu enggak seimbang. Usia bertambah, tetapi perilaku kita itu masih seperti anak-anak. Di 1 Korintus 13 ayat 1 yang tadi kita udah baca ya, menuliskan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebenarnya kita semua itu memiliki sifat anak-anak. Karena kita pernah menjadi anak-anak. Saat usia bertambah, idealnya kita itu meninggalkan sifat anak-anak dan perilaku kita itu menjadi dewasa, idealnya. Dan untuk menjadi dewasa ini nih, kita perlu menjadi dewasa secara utuh. Seperti ada firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini adalah manusia-manusia yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh.
Jadi saat kita bertumbuh dewasa, tidak cuma fisik kita atau tubuh kita yang semakin besar. Tetapi rohani kita dan jiwa kita juga harus bertumbuh dewasa. Tetapi yang sering kali terjadi, kita tuh getting old. Kita bertambah tua secara fisik, tetapi tidak growing old. Tidak bertambah dewasa. Jiwa kita, yaitu emosi kita, cara berpikir kita, kehendak kita, bahkan perilaku kita itu masih seperti anak-anak. Ibaratnya itu ada seorang anak kecil yang terperangkap di dalam tubuh orang dewasa yang sudah tua. Ini yang dinamakan anak kecil di dalam orang dewasa. The child in me. Apa sih yang membuat kita itu menjadi masih seperti anak-anak? Dan kita itu sulit bertumbuh dewasa. Apa yang membuat emosi kita atau jiwa kita ini itu nggak bisa bertumbuh dan masih kekanak-kanakan? Nah, kenapa? Ini ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Di mana emosi kita itu nggak bertumbuh secara dewasa, tetapi masih seperti anak-anak. Yang pertama, penyebab kita memiliki emosi dan perilaku seperti anak-anak itu adalah kita memiliki luka masa lalu. Luka masa kecil kita yang tidak kita selesaikan. Setiap kita itu tidak ada orang yang tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang melukai dirinya ya. Karena kita itu dibesarkan dari keluarga yang tidak sempurna. Tentunya orang tua itu ingin mendidik kita itu dan memberikan yang terbaik pasti ya. Tetapi mungkin karena ada keterbatasan atau mungkin orang tua kita belum tahu caranya sehingga kita sebagai seorang anak itu merasa terluka. Inner child itu adalah luka di masa lalu yang tidak terselesaikan. Contoh di dalam Alkitab, seseorang yang terluka di masa lalu dan mempengaruhi bagaimana perilakunya pada saat ia dewasa adalah Absalom. Di dalam 2 Samuel 13 nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Absalom itu memiliki luka emosi dengan saudaranya yaitu Amnon. Dan Absalom juga terluka dengan ayahnya yaitu Raja Daud. Luka ini itu enggak terselesaikan. Dan akhirnya Absalom menyimpan kemarahan dan kepahitan. Dan ini berpengaruh terhadap perilakunya. Dia itu menjadi pemberontak terhadap figur pemimpin dan figur seorang ayah. Dia sulit diarahkan. Tidak bisa mengontrol emosi, bahkan dia itu memiliki pemikiran-pemikiran liar dan bisa melakukan rencana-rencana yang jahat. Ini adalah salah satu contoh luka emosi yang terjadi di masa kecil, tetapi tidak diselesaikan dengan baik, maka itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita saat ini. Karena sadar atau tidak disadari, bagaimana kita hari ini, bagaimana kita saat ini, itu adalah merupakan refleksi dari pengalaman masa lalu kita dan bagaimana kita dibesarkan. Yang kedua adalah trauma masa lalu. Kita itu enggak terlepas dari pengalaman-pengalaman kehidupan. Ada yang positif, ada yang negatif. Mungkin kita pernah mengalami kehilangan, mungkin kita pernah dibully. Sehingga kita itu menjadi berespon negatif terhadap kejadian-kejadian hari ini yang mengingatkan kita akan masa lalu kita. Sebagai contoh, mungkin kita pernah berteman lalu kita dihianati. Kita jadi sekarang ada ketakutan lagi untuk dihianati. Kita teringat lagi akan kejadian masa lampau yang ada trauma yang belum terselesaikan. Contoh di dalam Alkitab, seseorang yang terpengaruh oleh trauma masa lalu adalah Yefta. Kalau kita melihat kisah Yefta di Hakim-Hakim 11 sampai 12, Bapak Ibu bisa baca di rumah nanti. Masa kecil Yefta itu dia itu pernah dibully oleh saudara-saudaranya. Yefta itu juga pernah diusir dari rumahnya, bahkan Yefta itu berkumpul dengan para petualang. Tetapi karena anugerah Tuhan, Yefta dipilih dan diurapi Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Yefta adalah pemimpin yang berhasil. Tetapi karena Yefta ini belum pulih seutuhnya, Yefta ini menjadi seorang pemimpin yang tidak percaya diri. Bahkan saat ada kejadian sederhana,
di Hakim-Hakim 12 tadi, kejadian itu tuh mengingatkan Yefta akan pengalaman masa lalunya. Yefta menjadi kepicu, Yefta menjadi ketrigger ketika ada seorang Efraim yang mengucapkan sesuatu yang mengingatkan dia dan membongkar luka lama Yefta. Yefta menjadi sensitif, lalu emosi Yefta enggak terkontrol dan tidak terkendali. Akhirnya karena perkara yang mungkin sederhana, tetapi karena luapan emosinya, itulah yang membuat Yefta yang sudah asalnya baik-baik saja, dia menjadi membantai 42.000 orang Efraim karena mungkin hanya gara-gara perkara sederhana. Jadi kita melihat nih, bagaimana pengalaman trauma yang tidak terselesaikan suatu hari itu akan muncul dan akan menjadi pemicu atau akan ada pemicu kejadian-kejadian dan membongkar ingatan-ingatan kita di masa lalu, trauma kita di masa lalu. Itu yang mungkin yang terjadi di masa kecil kita. Yang ketiga, apa yang membuat kita menjadi bereaksi seperti anak-anak? Yaitu karena ada kebutuhan-kebutuhan emosi pada saat kita anak-anak yang tidak terpenuhi. Jadi sebagai seorang anak, secara manusia kita itu memiliki kebutuhan emosional yang butuh diisi dan dipenuhi. Seperti, nah ini ada 4 kebutuhan utama manusia ya. Ada rasa berharga, ada perasaan dikasihi, ada kebutuhan emosional untuk diterima apa adanya, ada kebutuhan untuk merasa aman, kebutuhan akan relasi atau koneksi. Ini yang idealnya, kebutuhan-kebutuhan ini itu dipenuhi oleh relasi kita dengan orang tua kita. Tetapi mungkin karena ada orang tua yang sibuk, maka kebutuhan emosi kita itu menjadi kurang, menjadi defisit. Dan tangki emosi kita itu menjadi defisit. Jadi seseorang yang memiliki tangki emosi yang defisit itu akan cenderung menuntut orang lain untuk mengisi tangki emosinya yang defisit, lalu akan menguras emosi orang lain juga. Kita itu menjadi pribadi yang butuh penghargaan. Karena kurang penghargaan pada saat kita kecil. Kita menjadi pribadi yang butuh perhatian, butuh penerimaan, sensitif akan rasa tertolak. Kita menuntut orang-orang di sekitar kita. Sebagai contoh, mungkin kalau kita memiliki tangki emosi yang defisit akan rasa aman, maka kita itu akan menjadi pribadi yang insecure. Kita akan menjadi pribadi yang mudah khawatir. Kita akan menjadi pribadi yang mudah cemas. Kita mudah curiga, sulit percaya kepada orang lain. Atau mungkin kita menjadi orang yang overprotective. Atau mungkin kita sebagai seorang anak, kita itu merasa tidak dihargai dan atau defisit rasa berharga. Maka kita itu menjadi suka menuntut orang lain untuk menghargai kita. Contohnya, kita mudah tersinggung kalau orang lain ngeleos gitu ya, lupa salaman sama kita. Kita merasa ini orang gak ngehargain saya nih gitu ya. Kita menjadi pribadi yang mengejar penghargaan. Antara lain, kita menjadi berambisi, mengejar pencapaian-pencapaian supaya kita merasa lebih berharga. Kita juga menjadi pribadi yang suka berkompetisi dan untuk mengisi keberhargaan kita nih ya. Karena yang tidak terpenuhi pada saat kita kecil. Ada juga seseorang yang merasa kurang berharga, akhirnya dia itu menjadi pribadi yang minder. Takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Takut untuk maju, apa akibatnya? Banyak potensi di dalam dirinya itu yang tidak bisa berkembang dengan baik. Contohnya di dalam Alkitab, ini ada Gideon. Gideon itu pernah menjadi seseorang yang minder. Gideon itu merasa kecil. Gideon itu merasa nggak layak. Nanti bisa baca di Hakim-Hakim 6 ayat 8 ya. Jadi hal yang penting, kalau kita merasa tidak berharga, kita juga tidak bisa menghargai diri kita, maka kita juga akan sulit untuk menghargai orang lain dan kita akan sulit berelasi dengan baik. Ada lagi seseorang yang waktu kecil mungkin defisit akan penerimaan. Sehingga dia menjadi mudah merasa tertolak. Haus akan pujian.
sulit untuk menerima diri sendiri, sulit untuk menerima kelebihan orang lain, mudah iri hati. Bahkan juga ada yang sulit untuk menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Kalau kita lihat contoh lagi di dalam Alkitab nih, pribadi yang defisit tangki emosinya salah satunya adalah Saul. Jadi sejak kecil nih Saul itu merasa dikontrol oleh orang tuanya, oleh ayahnya terutama dan bujangnya. Jadi kalau kita lihat di 1 Samuel 9, nanti Bapak Ibu bisa baca, Saul itu merasa kurang dihargai dan akhirnya dia itu menjadi pribadi yang mengejar penghargaan dan kekuasaan. Saul itu menjadi pribadi yang insecure, merudah iri hati dan dia itu iri hati terhadap Daud. Lalu iri hati itu mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif dan merusak. Kita bisa lihat kisahnya nanti di 1 Samuel 18. Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Jadi ini adalah contoh-contoh anak kecil yang tersembunyi. The child in me. Yang tersembunyi di dalam diri kita. Karena luka masa lalu yang enggak diselesaikan. Sehingga inner child ini itu akan membelenggu dan mengendalikan kehidupan kita. Pertanyaannya, kapankah reaksi anak kecil di dalam diri kita itu sering muncul dan bisa merugikan diri kita sendiri bahkan orang lain? Dan mengapa hal itu juga bisa terjadi? Jadi luka pada masa kecil itu tersimpan di memori kita. Tersimpan baik-baik dalam ingatan kita yang mungkin itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Tapi seringkali kita lupa atau enggak sadar. Jadi reaksi itu bisa muncul. Jadi kapan reaksi itu bisa muncul? Biasanya reaksi anak kecil di dalam diri kita itu muncul adalah yang pertama. Pada saat kita berada di jalinan relasi yang dekat dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau mungkin kita enggak kenal baik dengan orang itu, biasanya kita itu suka jaga image ya, kita jaim. Kita jaim lah gitu. Tetapi semakin kita dekat, semakin kita kenal dengan orang tersebut, biasanya kita itu kejaimannya luntur ya. Jadi kalau kita mungkin gak terlalu dekat, ya kita gak terbuka. Tapi kalau semakin kita dekat, semakin lebih dekat, kita menjadi lebih terbuka. Apalagi di dalam keluarga. Waktu di dalam keluarga, mulai keluarlah aslinya diri kita. Keluarlah kita yang sebenarnya tanpa jaim. Di dalam keluarga kita mulai menampilkan diri kita ini apa adanya. Disitulah kita mulai menuntut. Kita mulai menuntut perhatian, kita menuntut untuk dihargai, kita menuntut pengertian. Dan kita sering konflik dengan orang-orang terdekat kita. Dengan keluarga kita. Karena kita itu memiliki tangki emosi yang defisit. Ataupun kita memiliki luka yang belum terselesaikan. Mengapa? Karena orang yang terluka cenderung akan melukai orang lain. Lalu yang kedua, apakah reaksi anak kecil atau sifat kekanak-kanakan itu bisa muncul? Kapankah ya? Yaitu pada saat ada pemicu, ada trigger, ada kejadian-kejadian yang mengingatkan kita akan pengalaman masa lalu yang melukai kita. Lalu kita bereaksi dan emosi kita menjadi tidak terkendali. Ibaratnya area sensitif kita itu tersentuh, lalu kita menjadi mudah emosional. Yang ketiga, kapan reaksi anak kecil itu sering muncul? Pada saat seseorang, kita mungkin berada di dalam tekanan, dalam krisis atau dalam situasi yang membahayakan. Jadi ada orang yang dalam keadaan stabil, dia itu baik-baik aja, I'm okay. Kemudian pada saat krisis atau tekanan datang, dia mulai bereaksi, bertingkah seperti anak kecil. Jadi ibaratnya pada saat badai atau tekanan itu datang, kita itu enggak memiliki skill atau kemampuan untuk menghadapi badai tersebut. Yang terjadi adalah kita marah-marah, kita emosi yang tidak terkendali, kita melarikan diri, kita melakukan hal-hal yang merugikan atau mengabaikan dan tidak mencari solusi, kita kabur dari masalah tersebut. Berikutnya, kapankah reaksi anak kecil itu bisa muncul lagi? Saat seseorang sukses, saat seseorang diberkati, saat seseorang ditinggikan atau saat seseorang memiliki kekuasaan, kenapa?
Karena dia memiliki obsesi di masa kecil yang tidak terpenuhi. Kemudian dia menggunakan kekuasaannya, kekuatannya untuk memenuhi hasrat yang tidak terpenuhi di masa kecil itu. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita itu tidak hanya getting old, tetapi kita itu mau bertumbuh dewasa itu secara utuh. Supaya kehidupan kita itu dapat menghasilkan buah. Dan tidak merusak diri kita sendiri dan orang lain gitu ya. Sehingga penting sekali untuk kita masing-masing memiliki kedewasaan secara emosi. Karena ada quotes yang menuliskan bahwa akan sulit seseorang bertumbuh secara rohani apabila dia tidak sehat secara emosi. Dan bagaimana nih? Oleh sebab itu bagaimana caranya kita bisa bertumbuh secara utuh? Tidak hanya getting old, tetapi emosi dan kerohanian kita juga bisa bertumbuh. Dan kita bisa dipulihkan dari masa lalu kita. Karena Tuhan rindu kehidupan kita itu dipulihkan. Terus bertumbuh dan kita menjadi dewasa secara rohani ya. Ada 3A yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah aware. Aware itu artinya kita menyadari bahwa kita itu punya luka di masa lalu. Kita menyadari bahwa kita itu memiliki trauma. Kita menyadari bahwa mungkin kita itu ada kebutuhan di masa kecil yang tidak terpenuhi. Dan itu berdampak pada perilaku kita dan tingkah laku kita hari ini. Kita juga menyadari bahwa kita tanpa sadar mungkin kita sering melukai orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak sadar, kita itu nggak bisa memperbaikinya. Ya, kalau kita nggak sadar, kita nggak bisa memperbaikinya. Jadi untuk kita bisa memperbaikinya, kita itu perlu aware, kita perlu sadar. Lalu kita perlu mengakui bahwa kita itu butuh kesembuhan dan kita butuh pemulihan. Jadi A yang pertama adalah aware. A yang kedua adalah accept. Artinya menerima. Apa yang perlu kita terima ini sih? Kita itu tidak bisa pulih dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita itu butuh anugerah. Oleh sebab itu kita itu butuh anugerah dari Tuhan. Jadi kita itu butuh kasih Tuhan, gak bisa sendiri. Terimalah pemulihan dari Tuhan. Tuhan itu sudah menebus kita. Tuhan juga yang akan menyembuhkan dan memulihkan kita dengan kasih-Nya. Jadi sadarilah bahwa kita itu pribadi yang sudah ditebus. Sadarilah bahwa kita itu pribadi yang berharga. Sadarilah bahwa kita itu adalah pribadi yang telah diampuni. Jadi biarlah kita mengizinkan Tuhan mengisi kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak terpenuhi pada saat kita kecil. Kita itu diterima oleh Kristus itu apa adanya. Kita itu berharga di mata Tuhan. Kita juga dikasihi oleh Tuhan. Jadi inilah gambaran dari kasih agape ya. Gambaran nyata dari kasih agape. Kasih tanpa syarat. Tuhan itu enggak menunggu kita sempurna. Justru dalam keadaan kita yang terluka, dalam keadaan kita yang kosong, dalam keadaan kita yang tidak utuh, Dia itu datang untuk mengisi dan memulihkan kita. Jadi apabila kita memahami dan menyadari bahwa kita ini adalah pribadi yang telah ditebus, pribadi yang berharga, pribadi yang dikasihi, pribadi yang diterima apa adanya, maka kita juga bisa menerima diri kita sendiri. Dan kita itu bisa menerima orang lain. A yang kedua adalah tadi, terimalah kasih Tuhan. Dan A yang ketiga itu adalah action. Apa yang perlu kita lakukan di action ini nih? Kalau kita menyadari bahwa kita itu punya pengalaman masa lalu yang melukai, kita juga menerima kasih dari Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi kita itu harus menyadari bahwa kesalahan kita itu sudah diampuni. Kita juga perlu mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Kita itu perlu melepaskan pengampunan supaya kita ini terbebas dari emosi luka yang membelenggu kita di masa lalu. Kita itu enggak terpenjara. Kemudian pada saat kita melepaskan pengampunan, maka kita akan mengalami pembebasan. Nah, setelah
kita mengampuni nih, kita juga perlu action. Yaitu kita melatih diri kita untuk berubah. Kita melatih diri kita untuk berubah. Jangan mengharapkan orang lain untuk berubah. Jangan. Kita yang harus pertama melatih diri kita untuk berubah. Untuk kita meninggalkan sifat-sifat kita yang lama. Untuk kita mengejar pertumbuhan kita. Mengejar karakter Kristus. Jadi kita mengejar untuk kita menjadi semakin dewasa dalam Kristus. Saya undang imam musik dan para pemuji untuk bersiap. Jadi inilah betapa pentingnya ya untuk kita pulih dan sembuh. Kenapa? Karena kesembuhan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri. Dan juga kepada keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Apabila kita pulih, maka hidup kita juga dapat memulihkan orang lain. Ya, apabila kita pulih, hidup kita juga dapat memulihkan orang lain. Apabila kita pulih, kita itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Apabila kita pulih secara emosi, kita bertumbuh secara emosi, maka kita juga akan menjadi semakin dewasa, baik secara emosi maupun secara rohani. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa terima kasih Tuhan atas apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami ada saat ini itu karena masa lalu kami. Masa lalu mungkin yang negatif, mungkin yang positif. Tapi apabila ada pengalaman-pengalaman masa lalu kami yang negatif, ya Tuhan tolong pulihkan hidup kami dan berikanlah kepada kami juga kuasa untuk kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau nyatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu sendiri yang katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kami mau panggil nama-Mu Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidup kami. Kami mau berterima kasih Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukur
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan kami ada hari ini. Karena kasih setiamu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami mau Tuhan Engkau memulihkan hidup kami mau Engkau melepaskan pengampunan, memberikan kami kemampuan untuk kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah melukai kami. Tuhan, kami trauma masa lalu kami Tuhan, ataupun ada orang yang bersalah kepada kami di masa lalu Tuhan. Tuhan tolong kuburkan itu. Tuhan tolong berikan kami kemampuan Bapa, benar-benar Bapa untuk kami mengampuni Bapa, supaya hidup kami dipulihkan dan hidup kami dapat memulihkan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Materaikan semuanya itu dalam hati setiap kami. Mampukan kami untuk kami menjadi para pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Baik, saudaraku, saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Pratama Lydia Christina SE yang sudah memberkati kami semua. Tempat ini Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudaraku, kita akan melihat informasi GBI Patuha seminggu ke depan dan nanti kami undang Bapak Paulus akan berdoa syafaat. Kami persilakan untuk multimedia. Shalom jemaat terkasih, senang sekali saya Fiska Lestari kembali dapat menyapa saudara di minggu ini. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kami mengundang kembali saudara untuk dapat hadir kembali dalam ibadah GBI Patuha minggu depan. Mari kita sama-sama menyaksikan beberapa informasi seputar kegiatan gereja yang terangkum dalam Patuha News. Untuk persembahan umum, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja atau melalui transfer ke rekening atau scan QR Code yang tertera pada layar saudara. Dan untuk persembahan misi dan diakonia dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja maupun transfer ke rekening yang tertera pada layar saudara. Menara doa malam akan diadakan pada hari Senin pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari saudara kita bersehati bersama berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya pada Tuhan. Menara doa GBI Patuha diadakan setiap hari Selasa pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang dilakukan secara onsite. Mari saudara, luangkan waktu Anda untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui menara doa ini.
Ibadah Paskah Wanita Betel Indonesia, Selasa 14 April pukul 10 pagi. Mengucap syukur bersama karena Tuhan Yesus telah bangkit dengan bergabung dalam ibadah Wanita Betel Indonesia. Ibadah Raya Jemaat GB Patuha akan dilakukan 2 kali, yaitu pada pukul 8 dan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat Tuhan, sempatkanlah diri Anda untuk kita sama-sama beribadah dan sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kami mau mengundang adik-adik untuk bergabung di ibadah Patuha Kids. Ibadah akan dilaksanakan minggu depan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat di Jalan Patuha nomor 27 lantai 3. Sampai jumpa minggu depan. God bless. Informasi seputar kegiatan gereja dapat saudara lihat melalui Instagram, channel YouTube maupun TikTok GBI Patuha. Sekian Patuha News minggu ini, saya Fiska Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, mari satukan hati kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia, anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu di dalam ibadah kami Engkau beracara secara pribadi di dalam kehidupan kami. Engkau membentuk hidup kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya melalui firman yang kami dengar, Engkau akan membentuk hidup kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Pratama Lydia Christina, Engkau yang terus mencurahkan pewahyuan yang baru, Engkau bukakan hikmat marifat atas hamba-Mu, seluruh pelayanan pemberitaan firman, penuh kuasa, memampukan setiap kami jemaat yang mendengar untuk berubah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga, berkati apa yang dikerjakan hari-hari ini Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang hadir, baik on-site maupun yang mengikuti secara online. Tuhan, Engkau memberkati yang sakit, Tuhan beri kesembuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru, yang berbeban berat Tuhan beri kekuatan, yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih untuk persembahan yang dibawa oleh seluruh umat Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah yang mencurahkan berkat-Mu buat seluruh jemaat yang menabur dengan penuh ucapan dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat aparat pemerintah yang ada. Biarlah Tuhan Engkau yang terus berkarya sempurna atas negeri kami, membawa pemulihan atas negeri kami, damai turun atas negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati aparat pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang penuh dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa melalui persetujuan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Selamat berhari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.